Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita masuk dalam awal bulan Juli, ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan kita sampai pada Minggu tanggal 4 Juli 2021. Bila berkat Tuhan, anugerah selalu nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan, kita bersujud berlutut kepadanya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Glory, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan sidang jemaat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan percayalah akan setiap anugerah berkat yang dicurahkannya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita tengadahkan tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan takkan pernah meninggalkannya. Turunlah saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih, untuk setiap berkat yang Kau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami sampai di awal bulan Juli ini, di tanggal 4 Juli 2021, kembali kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Bapa, di dalam nama-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang khawatir dan cemas Engkau berikan damai sejahtera-Mu. Berkati kami semua Bapa, pulihkan kami, sertai kehidupan kami, dan kami percaya Engkau memperbaharui setiap apapun yang menjadi pergumulan hidup kami Tuhan. Memberkati kami, menguatkan kami. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir ibadah kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sekarang berada di rumah. Kembali kita mau beribadah di hari Minggu pagi ini. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan untuk mengawali ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau kudus di hadapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus,
Tuhan, surga bumi menyembah. Saya ngomong Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita nyatakan kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kita mau sungguh-sungguh lagi memuji nama Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu ya Bapa. Oh, sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Dengan satu suara kita nyatakan, oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Kuduslah Kau Tuhan, kudus Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi, surga bumi, surga bumi, surga bumi menyembah-Mu Tuhan, surga bumi menyembah. Kami mau menyenangkan-Mu, Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan, Kau sangat baik Yesus. Ampuni setiap dosa-dosa kami Bapa. Kami tak layak ya Bapa berdiri menghadap tahta-Mu Tuhan dengan dosa-dosa yang kami punya ya Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni setiap dan segala dosa-dosa yang kami perbuat ya Bapa, agar kami layak ya Bapa untuk datang ke hadapan-Mu, menyembah, memuji, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Walaupun saat ini kami masih di rumah masing-masing ya Bapa, kami percaya kuasa Tuhan nyata dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami ya Bapa, pimpin kami ya Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sekali lagi saya mau berikan sapa kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ada di rumah. Shalom. Yang siap meninggikan nama Tuhan, angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita mau nyatakan kasih Tuhan dimanapun kita berada sekarang. Amin. Kita memuji Tuhan. Kita serahkan. Oh, 1, 2, 3, go. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, menaikkan pada anak domba pujian. Amin. Hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Say oh, oh, oh. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan padamu hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Say oh, masih semangat memuji nama Tuhan. Ku kan bangkit. Kita mau bangkit bersama Tuhan Yesus. Kita nyatakan kasih Tuhan dimanapun kita berada sekarang. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah
kembali menyenangkan hati Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bertepuk tangan, bukan bangkit, bukan bangkit. Amin. Bukan bangkit. Sama-sama kita katakan, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, amin, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau diajar Tuhan Yesus untuk mengikuti perintah-Nya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Terima kasih Yesus. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup bersama-Mu, semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Amin, amin. Dan ajaib jalan-Mu pimpin kami. Di setiap waktu sungguh besar setia-Mu, setia-Mu Tuhan. Lah karya-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kami bersyukur, mulialah nama-Mu. Lah nama-Mu Tuhan.
setiap waktu. Setiapmu Tuhan, agunglah karyamu, lah karya Yesus. Kami bersyukur pada Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi berkat ya Bapa. Bimbing kami Tuhan mengikuti semua jalan-Mu, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Layakkan kami Bapa untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk bisa menerima firman-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Fokuskan hati kami, pikiran kami ya Bapa, untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu Ibu Gembala Sidang ya Bapa, yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bila setiap kalimat dan kata yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Daniel pasal yang kelima ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Daniel pasal 5 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Silahkan Bapak Ibu dan saudara-saudari bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel urfarsim. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini bisa membaca firman-Mu. Kiranya roh Tuhan bersama-sama dengan kami menerjemahkannya kepada kami sesuai kebutuhan kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa biarlah berkat firman Tuhan turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di situ dikatakan ada tulisan di dinding yang ditulis oleh punggung tangan, tidak diketahui itu tangan siapa, dengan tulisan yang mengatakan mene mene tekel ufarsin. Munculnya tulisan ini pasti ada sebabnya. Dan mengapa tulisan ini diizinkan Tuhan tertulis di dinding istana itu? Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, muncul tulisan ini disebabkan karena Tuhan ingin menyampaikan, memberi pesan kepada semua orang, khususnya yang ada pada waktu itu di istana Belsasar. Tuhan ingin memberitahukan kepada semuanya, dan juga bahwa tulisan itu disebabkan oleh karena sikap hidup Belsasar yang tidak berkenan kepada Tuhan. Raja Belsasar tidak menggunakan kesempatan sebagai seorang penguasa. Dia tidak memakai kesempatan itu dengan benar, dengan hidup benar.
Ayat yang ke-23, Bapak Ibu dan Saudara bisa perhatikan di sana bahwa Belsasar itu meninggikan diri. Dan dia meninggikan diri, dikatakan, saya akan bacakan ayat 23. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang ke istana tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Di situ menunjukkan bahwa Belsasar di dalam kekuasaan yang dianugerahkan Tuhan itu kepadanya sebagai seorang raja, dia tidak berlaku hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tidak mau mengenal Allah Yehova, Allah Israel itu. Dia tidak mau meninggikan Allah Israel. Dia tidak mau meninggikan, bahkan lebih lagi dia menghina Allahnya orang Israel. Dengan cara memakai perkakas bait Allah yang dikuduskan untuk minum-minum dalam pesta poranya. Di sana juga dikatakan dalam ayat 23 bahwa Belsasar tidak memuliakan Allah yang benar, tidak memuliakan Allah, tidak meninggikan Allah Yehova, tetapi sebaliknya dia menyembah, dia memuliakan, dia memuji-muji dewa-dewa yang dikatakan dewa-dewa yang tidak bisa mendengar, dewa-dewa yang tidak mengetahui apa-apa, tapi yang terbuat dari emas, perak, besi, tembaga, dari kayu dan batu. Belsasar meninggikan diri di hadapan Tuhan. Dia menghina Allah. Dia memakai perkakas-perkakas itu, perkakas-perkakas suci yang dikuduskan itu untuk melakukan acara pesta pora. Ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat di sana dikatakan, kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesar-pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Jelas sekali penghinaan Raja Belsasar dalam hidupnya kepada Tuhan. Ayat yang kelima, di sana ketika diadakan pesta pora itulah ada tangan yang dikatakan ayat yang kelima. Ada tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan di sana dikatakan dan raja melihat punggung tangan itu yang sedang menulis itu. Ayat yang keenam di sana dikatakan bahwa Raja Belsasar akhirnya ketakutan ketika melihat melihat tangan bisa menulis tetapi tidak melihat badan daripada tangan itu. Dan kemudian menjadikan suatu kepanikan, ketakutan tersendiri. Sehingga di sana tadi dikatakan nanti bahwa akhirnya Raja Belsasar mengumpulkan para orang bijaksana dan tidak ada satupun yang bisa mengartikan dari tulisan yang ada di dinding itu, kecuali seorang anak Tuhan yang ada di dalam pembuangan tanah Babel itu, yaitu Daniel. Ayat 26 dikatakan, ada di situ kalimat itu mengatakan bahwa tulisan itu dikatakan mene mene tekel ufarsin, di mana kemudian Daniel menerjemahkan, mengartikan itu dengan hikmat Tuhan. Dia mengartikan bahwa mene mene adalah pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri.
Daniel menyatakan bahwa akhir hidup Belsasar itu tinggal sedikit lagi. Malam itu adalah malam terakhir bagi Belsasar untuk menikmati kehidupannya. Berbicara tentang akhir hidup seseorang, kapan seseorang itu akan berakhir hidupnya? Tidak ada satupun kita yang tahu kapan itu berakhir. Raja Belsasar pun tidak menyadari akan hal itu. Semua telah berakhir. Saat pesta pora yang dilakukannya, yang diadakannya di istana bersama para pembesar, bersama para istri, para gundik-gundiknya. Tapi ternyata itu adalah malam terakhir dari hidupnya. Di mana memang saat itulah Tuhan tahu habis sudah, kalau bahasa kita, kontrakmu itu habis malam ini, hai Belsasar. Kontraknya sudah habis, waktunya sudah habis. Dan dikatakan bahwa itu mene itu adalah dihitung, semua dihitung oleh Allah. Semua kesempatan hidup yang diberikan Tuhan kepada Belsasar, semua fasilitas hidup yang diberikan kepada Belsasar, semua harus dipertanggungjawabkan, semua dihitung Tuhan. Tapi Raja Belsasar ternyata tidak dapat mempertanggungjawabkan itu dalam akhir hidupnya. Dia pakai hidupnya dengan sesukanya. Dia tidak memuliakan Tuhan, dia menghina, merendahkan nama Tuhan. Usia Belsasar sudah berakhir, sudah habis. Dan ketika dihitung, semua tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang diberikan Tuhan, semua kesempatan yang diberikan Tuhan dalam hidupnya, semua fasilitas yang Tuhan beri dalam hidupnya, ternyata disia-siakan. Tidak dipakai untuk melakukan hal yang baik, untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian ayat yang ke-27 di sana dikatakan, tekel yang artinya tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Waktu hidupnya dikatakan sudah habis, sudah berakhir. Kemudian dikatakan waktu hidupnya sudah habis dan perbuatannya itu ternyata ditimbang dan hasilnya terlalu ringan. Tekel, ditimbang tetapi didapati terlalu ringan. Terlalu ringan, tidak berbobot, karena hidupnya dipakai dan dihabiskan untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Dan kemudian kata ufarsim itu sebenarnya adalah diambil dari kata peras, yang artinya kerajaan sudah dibagi-bagi dan diberikan kepada bangsa Media Persia. Menjadi perhatian kita di sini adalah bahwa hidup itu adalah sebuah kesempatan. Mene tekel. Hidup itu sebuah kesempatan, bahwa dan di dalam hidup ini perlu kita sadari bahwa selalu ada yang namanya titik akhir. Hidup bagi setiap manusia itu ada titik akhirnya. Dan kapan itu titik akhir hidup seseorang? Kembali saya katakan tidak ada yang tahu. Kapan titik akhir hidup kita, kita tidak tahu. Umur berapa titik akhir hidup kita, kita tidak tahu. Di mana titik akhir hidup kita, kita tidak tahu. Sedang apa titik akhir hidup kita, kita tidak tahu. Yang tahu adalah Tuhan, yang dikatakan yang menggenggam nafas Tuanku, yang menggenggam nafas hidup kita.
dan yang menentukan segala jalan Tuanku, yang menentukan segala jalan-jalan kita. Hanya Tuhan yang tahu titik akhir hidup seseorang. Hanya Tuhan yang tahu waktunya. Dan karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iman dan perbuatanmu itulah yang dihitung oleh Tuhan dan ditimbang oleh Tuhan. Semua dipertanggungjawabkan, iman dan perbuatanmu. Perbuatanmu dihitung, perbuatanmu ditimbang dengan neraca, yaitu neraca Tuhan sendiri. Neraca yang tidak ada kepalsuan, neraca yang tidak ada penipuan, pembohongan. Neraca yang dari Tuhan adalah neraca yang jujur, ukuran neraca yang benar. Dan iman kita dipertanggungjawabkan di situ. Iman kepada Tuhan dipertanggungjawabkan di situ. Perbuatanmu dihitung dan ditimbang dengan, kembali saya katakan, neraca Tuhan, bukan neraca manusia. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mene teke. Tuhan masa akhir hidup manusia itu ada. Dan Tuhan menghitung setiap perbuatan kita. Tuhan meminta pertanggungjawaban kita. Miliki iman kepada Allah yang benar. Miliki iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan selalu muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan di dalam sikap dan perbuatan kita. Dan kemudian Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan saat Tuhan menghitung waktu atau kesempatan-kesempatan yang telah diberikan bagi kita, biarkanlah didapatinya bahwa kita tidak menyia-nyiakan waktu kita di dalam kesempatan itu. Saya percaya bahwa setiap kita diberi banyak kesempatan oleh Tuhan. Kalau kita masih bernafas, itu adalah kesempatan. Amin. Ketika kita masih diberi hidup, itu adalah sebuah kesempatan. Ketika engkau memiliki kekuasaan, itu adalah kesempatan yang Tuhan beri. Semua fasilitas hidupmu yang Tuhan beri hari ini, itu adalah sebuah kesempatan. Nah, bagaimana supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan itu? Jangan biarkan waktumu terbuang percuma di dalam hidup ini. Jangan kau sia-siakan waktumu, masa mudamu, masa tuamu, masa kecilmu. Biarkanlah semuanya untuk kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kemudian pada saat akhir di mana Dia menimbang perbuatan kita, biarkanlah Tuhan mendapatinya bahwa hidup kita itu adalah hidup yang berbobot. Neraca yang yang Tuhan dapatkan dalam kehidupan kita adalah neraca yang sudah penuh. Neraca yang berbobot karena hidup kita memuliakan nama Tuhan. Bukan seperti yang dilihat Tuhan pada Belsasar. Belsasar dikatakan, perbuatan tuanku terlalu ringan. Kebaikan tuanku terlalu ringan. Ketika Tuhan menimbang itu dengan neraca Tuhan, oh Belsasar, kau tidak ada apa-apanya. Belsasar, engkau tidak ada apa-apanya, engkau tidak sama sekali, hidupmu percuma. Segala fasilitas, semua kesempatan yang kuberikan kepadamu itu percuma. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah kerinduan kita bersama. Ketika waktunya tiba, ketika titik akhir tiba dalam hidup kita, ternyata ketika Tuhan menimbang kita, Tuhan mendapati
bahwa hidup kita itu berbobot di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jangan biarkan neraca itu timbangan itu terlalu ringan. Tapi biarkanlah neraca itu didapati oleh Tuhan. Oh, sudah penuh anakku. Engkau benar-benar anak yang berbobot. Perbuatanmu itu, sikap hidupmu itu di mana engkau telah melakukan segala sesuatu dengan baik, memuliakan namaku. Engkau mempunyai kesempatan kau pakai untuk melayani aku, untuk memuliakan kehidupanku, untuk melakukan hal yang baik untuk sesamamu. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya tidak penting berapa lama kita hidup, tapi sebenarnya yang sangat penting adalah berapa timbangan yang sudah kau punya hari ini. Berapa bobot kehidupanmu di hadapan Tuhan. Ada orang dipanggil dalam usia muda. Ada orang yang sudah tua tapi kok enggak dipanggil-panggil. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan inginkan bukan lama atau tidaknya seseorang itu hidup. Karena hidup seseorang dikatakan Tuhan yang pegang. Nafas hidup seseorang Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memegang. Tapi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah bentuk pertanggungjawaban kita dengan segala kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Biarkanlah Tuhan mendapati kita iman. Ketika Tuhan berkata, adakah iman di bumi ini? Aku ada Tuhan. Ketika perbuatanmu ditimbang Tuhan, oh berat Tuhan. Jadilah orang-orang beriman, tapi juga yang berbobot di dalam kehidupanmu. Karena hidupmu selalu kau berikan untuk Tuhan. Pakai hidupmu sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, untuk melakukan kehidupan yang berguna bagi orang lain, bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Mene tekel, dihitung, ditimbang, dan jangan sampai didapati terlalu ringan. Tapi biarkanlah Tuhan ketika menimbang, engkau didapati lebih berat dan sangat berat. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkanlah Roh Kudus berbicara pada setiap kami. Segala sesuatu akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah dengan firman-Mu ini kami semua diingatkan bahwa kami semua punya titik akhir ya Tuhan, yang itu kami tidak tahu. Karena itu biarkanlah setiap kami memakai semua kesempatan yang Tuhan beri itu Tuhan, fasilitas dan semua yang Tuhan beri dalam hidup kami pakai sebaik-baiknya, baik waktu kami pakai sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berguna bagi sesama kami. Sehingga pada saat Engkau menimbangnya Tuhan, Engkau mendapati bahwa kami adalah orang-orang yang berbobot di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita angkat pujian Ku Tahu Bapa Peliharaku. Selalu
bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Yalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami muliakan, yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan ya Bapa, atas anugerah-Mu ya Bapa, kasih sayang-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Kami masih dapat beribadah di minggu pagi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya karena mukjizat, berkat melimpah yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Ya Bapa, saat ini kami mau bersama-sama ya Bapa, berdoa untuk setiap pergumulan pribadi kami Tuhan Yesus, ekonomi keluarga kami, dan juga terlebih-lebih kesehatan keluarga kami di masa pandemi ini ya Bapa. Secara manusiawi kami tak dapat ya Bapa menanggung ini semua, tapi kami percaya hanya bersama-Mu kami dapat melewati ya Tuhan Yesus. Hanya bersama-Mu kami masih dapat menjalani hari-hari kami dengan rasa ucapan syukur, dengan penuh kebahagiaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau selalu topang kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Kau melihat ya Bapa, kasus pandemi COVID semakin naik ya Bapa setiap harinya. Semakin banyak kasus-kasus yang positif ya Bapa. Kami percaya Kau turun tangan ya Bapa, memberkati bangsa dengan negara kami. Engkau yang pulihkan ya Bapa, lewat anak-anak-Mu yang ada di kepala pemerintahan ya Bapa, yang dari tertinggi hingga yang terendah. Kau berkati ya Bapa pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dan membuat peraturan ya Bapa dengan cara yang bijak Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk pelayanan kami di GPI Philadelphia Bogor ini. Kau berkati keluarga Bapak Ibu Gembala Sidang serta anak-anaknya. Kau berkati majelis. Kau berkati komisi kaum bapak, kaum wanita, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, dan juga Youth for Christ, agar mau satu hati melayani Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terkhusus untuk program ya Bapa, pelayanan kami yang ingin merenovasi tempat ini ya Bapa, rumah-Mu. Kami percaya Kau selalu cukupkan ya Bapa segala kekurangan yang kami miliki sekarang. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik Tuhan Kau berikan kepada kami. Kami serahkan pelayanan kami di tempat ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang saat ini masih sakit dalam proses pemulihan dan juga rawat jalan. Kami mau berdoa untuk ibunda dari Ibu Yohana, Tante Sulis, Ibu Eliana, adik dari Ibu Atit, dan juga saudari Anastasia ya Bapa. Kau berkati Tuhan, Kau angkat segala sakit penyakit yang mereka derita saat ini ya Bapa. Kau berkati setiap obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi ya Bapa. Kau pulihkan Tuhan, Kau jadikan mereka baru ya Bapa setiap harinya ya Bapa. Merasakan mukjizat dari-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang mungkin saat ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Bapa. Kau berkati Tuhan, Kau selalu sertai mereka, Kau sembuhkan, Kau pulihkan ya Bapa dengan bilur-bilur darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa untuk saudari Dr. Natasha dan juga Novita ya Bapa yang saat ini bekerja di bidang medis. Ya Bapa, Kau berkati mereka, Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan yang melimpah ya Bapa. Agar mereka dapat selalu sehat ya Bapa, agar mereka dapat selalu mengucap syukur ya Bapa, dan tetap menyenangkan hati-Mu ya Bapa di tengah-tengah pandemi ini dalam merawat pasien-pasien ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa untuk tim pelayanan Youth for Christ ya Bapa di tempat ini. Kau berkati setiap anak-anak ya Bapa yang melayani Tuhan. Kau berkati setiap talenta anak-anak Youth for Christ ya Bapa, yang selalu rindu ya Bapa untuk melayani Engkau, untuk tetap menyenangkan hati-Mu, memuji Engkau Tuhan. Kau tambah-tambahkan terus kemurahan hati ya Bapa dalam diri anak Youth for Christ ya Bapa, agar selalu tulus untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk penerapan new normal ya Bapa, di gereja kami maupun di gereja-gereja lain. Kau berkati Tuhan, akan selalu dilengkapi, akan selalu dicukupkan kebutuhannya yang ada ya Bapa. Dan juga program vaksinasi di negara Indonesia ya Bapa, Kau ikut campur tangan ya Bapa, agar semua masyarakat, semua lapisan ya Bapa, dapat divaksinasi ya Bapa. Dan kami percaya darah-Mu Tuhan Yesus selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gereja cabang kami yang ada di Tonjong, Cibinong, Cikaret, Citerep, Gunung Putri. Kau berkati Tuhan pertumbuhan gereja cabang kami nih Bapak, agar semakin hari banyak jiwa-jiwa yang dibenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diperbaharui ya Bapak, dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami yang baru saja lulus ya Bapak dalam program studi mereka di tahun ini, dan juga yang saat ini mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya Bapak. Kau berkati Tuhan Yesus, Kau cukupkan segala kebutuhan yang diperlukan ya Bapak. Kau selalu ikut serta ya Tuhan Yesus dalam program studi mereka ya Bapak, yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapak, terlebih dari itu semua kami mohon ampun atas semua dosa yang kami perbuat. Kami mohon ampun atas setiap tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, tidak seturut dengan firman-Mu ya Bapak. Kau layakkan kami setiap hari ya Bapak. Kau perbarui hati kami setiap hari Tuhan Yesus, untuk dapat terus menyenangkan hati-Mu, memuji Engkau ya Bapak. Kau pakai kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Masih banyak yang tidak dapat kami sebutkan ya Bapak, tapi kami percaya Engkau menilik hati kami Bapak. Engkau tahu segala isi hati kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah sampai di penghujung ibadah di minggu pagi hari ini. Kita mau kembali memuji Tuhan untuk mengawali bulan Juli yang baru ini dengan semangat yang baru, dengan kekuatan baru hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, wow, dimuliakan, ditinggikan, oh, Yesus Tuhan. Kau Raja kami, Jago yang bertata, yang bertata, Kaulah yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan,
Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Kau Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.